Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Aula Dialog. Kali ini ditemani oleh saya Muhammad Ikhwanul Arifin. Bapak Ibnu Jawa Timur menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil sekaligus halal bihalal di Pondok Pesantren Jati Sanan, Dusun Jati, Desa Kamulan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar pada Sabtu hingga Ahad yang lalu. Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua PWI Ibnu Jawa Timur Khairul Mubtadiin atau yang disapa dengan rekan Diin. Assalamualaikum rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Gini rekan Diin ya. Sabtu hingga minggu kemarin ini kan PWI Ibnu Jatim menggelar Rakorwil ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu biar pemirsa AMTV baik yang kasat mata ataupun tak kasat mata ini tahu apa itu sih Rakorwil, terus bedanya dengan rapat-rapat yang lain seperti Rapimwil, Rakerwil dan lain sebagainya, Ketua. Ya. Jadi kalau dalam struktur organisasi IPNU ini ada yang pengurus harian, kemudian ada divisi-divisinya. Nah, untuk secara keseluruhan ini yang di awal itu Rakerwil namanya, rapat kerjanya. Lalu kemudian kalau ada pimpinan-pimpinan sampai di bawah, kalau kita mengatakan itu cabang di kabupaten kota ya, di Jawa Timur itu cabangnya, itu namanya Rapimwil, di rapat antara pimpinan-pimpinan itu. Kemudian lah untuk Rakorwil ini yang sifatnya koordinatif dan juga membahas isu-isu yang strategis, ini biasanya per bidang. Ada wakil kaderisasi, setahun lalu sudah pernah Rakorwil kaderisasi di Trenggalek ya, yang terakhir kemarin diacarakan di Bumi Bung Karno, Blitar, di rapat koordinasi organisasi dan pesantren sekolah itu. Iya. Terus siapa saja yang hadir Ketua? Mungkin bisa dijelaskan terlebih lagi, ini kan masih pandemi ya. Apakah juga ada mengikuti secara virtual juga mungkin? Nah itu pasti ya. Nah kebetulan juga kemarin ada ini varian baru Delta itu dari India juga kan. Iya. Itu gawat juga kita. Hobi masuk ternyata mereka. Iya. Tiba-tiba masuk di Jawa Timur lagi ya. Jadi untuk pesertanya itu karena rapat koordinasi ya Rakorwil ini, kita mengundang wakil-wakil ketua. Yang pertama wakil ketua organisasi, yang kedua wakil ketua jaringan sekolah dan pesantren, departemennya itu. Ya, terus wakil ketua nggih, ketua. Wakil ketua semuanya. Wakil ketua semua. Tanpa wakil sekretaris? Enggak ada. Wakil Satu aja cukup. Ini pandemi kalau enggak usah banyak-banyak. Oke. Terus yang satunya lagi sekretaris. Satunya sekretaris karena ada beberapa hal terkait IPNU Award. Nah, ini perlu kita garap juga kan di Jawa Timur, kita mau convert juga. Berapa kira-kira satu rombongan PC itu yang diperbolehkan untuk masuk ke arena? Pasti dalam setiap perhelatan seperti itu pasti ada yang namanya romli atau rombongan liar. Iya. Ada 3-4. Kita kemarin yang kita undang 3. Nah, biasanya 3 itu bawa sopir 1 kan gitu. Nah, 3 bawa sopir 1 itu terdiri dari ketua dan sekretaris. Undangannya 3. Undangannya 3. Ketua, sekretaris. Nah, ketua enggak kita undang. Oh, ketua enggak diundang malah. Enggak diundang malah. Sunnah itu kan. Sunnah. Kalau ketua-ketua datang kita adakan rapat sendiri juga kan. Ya, kemarin separuh Jawa Timur yang datang. Separuh Jawa Timur. Ya, sekitar 25-an ketua cabang di Jawa Timur lah kemarin itu yang datang. Kalau diundang 3 itu tanpa ketua mungkin siapa saja yang hadir? Sekretaris, wakil ketuanya 2 berarti? Iya. Memang ada berapa wakil ketua di IPNU itu? Ada, kalau di PW ini ada 6 ya. Kalau di cabang? Kalau di cabang itu 5. 5. Yang diundang? Yang diundang kita 3. Sekretaris dan 2 wakil ketua itu. Bebas itu ketua? Bebas gimana? Bebas dalam artian yang diundang itu bisa wakil kaderisasi atau wakil organisasi? Enggak, itu khusus. Kalau kaderisasi kan sudah saya terangkan tadi, itu sudah kita adakan di Trenggalek. Yang ini Rakorwil organisasi sama sekolah dan jaringan pesantren ini kita adakan di Bumi Bung Karno. Jadi 2
perwakilan ya, wakil ketua bidang organisasi juga perwakilan sekolah dan jaringan pesantren. Oke, ketua. Oke, kami membaca sebuah berita di internet, salah satunya dari Anu Online Jatim. Katanya salah satu agenda Rakorwil yaitu untuk mengawal Pancasayaka. Bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasayaka biar teman-teman yang ada di rumah ini tahu? Iya, jadi Pancasayaka ini kita cetuskan sebelum kita pelantikan di Unisma Malang 3 tahun yang lalu, Mas. Jadi ini ada 5 sebenarnya panca program, sehingga untuk membuat millennial language kita pakai 5 busur panah gitu. Jadi Pancasayaka gitu. Jadi 5 busur panah ya kalau dalam cara arti. Sayaka itu 5 busur panah ini. Supaya tidak narik aja kan, harus tepat sasaran ini programnya. Bisa dijelaskan ketua? Ya. Apa saja itu 5 itu? Itu kita terangkan di awal dulu. Jadi yang pertama itu ada kaderisasi, yang kedua aktualisasi organisasi, yang ketiga ini sosial masyarakat, kemudian yang keempat ini pengembangan SDM dan teknologi, yang terakhir riset. Nah, itu ada 5 itu. Ya. Nah, untuk pengembangan SDM yang kita katakan itu yang kedua tadi kan ada organisasi. Kalau kaderisasi sudah dibahas selesai berarti ya? Sudah selesai kita laksanakan. Nah, ini untuk rakor kurang 2 ini kan yang kita fokuskan. Ini di dalam sekolah itu untuk pengembangan SDM. Kalau Pak Jokowi kan ini saat ini digenjot juga dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sehingga dalam dunia pendidikan ini kita juga harus merespon betul tentang pentingnya di dunia pendidikan. Makanya untuk kita komisariat itu kita galakkan. Kita sudah ada MOU lagi sama Pak Arif, sudah sifatnya sudah instruktif. Jadi kita menginstruksikan kepada cabang untuk mengawal sekolah-sekolah yang berada di Jawa Timur. Ma'arif menginstruksikan yang pertama mengganti OSIS menjadi pimpinan komisariat IPNU. Itu yang Ma'arif semuanya. Ada ribuan Ma'arif di Jawa Timur juga. Itu harus diganti. Yang kedua, ya mohon maaf untuk kelompok sebelah pun itu kan sudah legasinya jelas itu kan bebetnya. Maka kita juga harus berani dan tegas. Maka organisasi IPNU ini yang ada di sekolah, ya bednya harus ada IPNU-nya. Nah, itu instruksi dari Ma'arif. Kita mengawal betul akan hal itu. Alhamdulillah. Kemarin laporan wakil ketua saya yang terakhir itu kan dari 1.000 targetnya itu sekarang yang masuk itu 895, ya kurang 11%-an lah gitu kan. Kemudian untuk jaringan pesantren, ya ini agak baru masalahnya. Karena ini sudah ada departemennya, tapi dalam PO-nya belum diatur, sehingga untuk komisariat di pesantren-pesantren ini masih kurang. Sehingga Jawa Timur basisnya santri, banyak pesantren, ya harus kita galakkan. Maka di Indonesia harus kita awali dari Jawa Timur. Nah, kita dari 100 target kemarin, laporan terakhir itu ada 115. Alhamdulillah, apresiasi dari para masyayikh terutama dari Yai Marzuki. Oke, terima kasih Ketua. Bagi para pemirsa, jikalau ingin lebih tahu lebih dalam lagi, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini.
adanya ensiklopedi Al-Quran hari ini, kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui ada di buku ini. Fajar dari Timur, semangat barokah. Amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PNU Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas di-launchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya. Hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran. Ya, para pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Aula Dialog, masih bersama narasumber kita, Rekan Diin selaku Ketua PWIPNU Jawa Timur, dengan judul Dari Pancasayaka hingga hasil-hasil Rakofil PWIPNU Jawa Timur. Rekan Diin, ini kan tadi Anda menjelaskan tentang 895 sekolah yang sudah badge-nya sudah ada badge IPNU, ya. Lalu bagaimana jika ada sekolah yang itu di bawah LP Ma'arif tidak mau untuk mengganti OSIS dengan PK IPNU? Tetap. Jadi syiar kita terhadap organisasi badan otonom ini tetap kita sampaikan di sekolah-sekolah, yaitu sifatnya instruksi, yang namanya pimpinan yaitu harus taat. Kalau tidak mengadakan berarti kan tidak taat. Ya gitu aja. Gitu aja, simpel berarti ya? Iya. Apa ada usaha-usaha lain selain itu dari Ya. PWIPNU Jatim? Ya tentu ada. Tentu ada. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi untuk sekolah-sekolah itu banyak sebenarnya problem-problemnya itu. Yang pertama itu biasanya yayasan oke, lembaga enggak oke. Kemudian lembaganya oke, yayasannya enggak oke. Lah ini juga repot juga karena rata-rata juga naungan yayasan juga kan. Nah, kemudian yang kedua, lah ini yang menjadi hal penting lah dalam proses akreditasi. Nah, itu dari Menristek itu kan. Itu asesornya itu juga kita tanyakan. Jadi data untuk asesor itu karena di situ kan harus OSIS, ya kan?
Ya sebenarnya bukan OSIS itu, ternyata kita cross check itu sekolah ada kegiatan. Memang ada redaksi OSIS, tapi itu ada lebih fokusnya ada kegiatannya. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya itu mengatasnamakan PK IPNU. Nah, kalau nanti di asesor kalau memang minta diganti OSIS ya laporannya aja yang diganti OSIS. Tapi sebaiknya itu tetap pakai IPNU. Itu dengan identiti kita. Ya, semoga ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ini. Kita belum sampai pada hasil Rakorwil. Bisa dijelaskan apa saja sih hasil Rakorwil kemarin itu? Iya, sebenarnya itu yang awal itu beberapa hal sudah kita rapatkan juga. Kalau di sekretaris ya itu lebih fokusnya itu dalam IPNU Award. Jadi ada kategori organisasi, ada kategori kaderisasi, ada kategori inovasi, kemudian kategori cabang terbaik, PAC terbaik, ranting terbaik, sampai komisariat terbaik, PKPP terbaik itu juga ada juga. LKPT terbaik. Nah itu kita berikan appreciate. Alhamdulillah ini sudah yang ketiga. Jadi kalau PWNU tiap tahun, kalau kita 3 tahunan. Ya, sebenarnya awalan IPNU ya. Nah, itu yang dari sekretaris juga ada dari untuk pengajuan SP, jadi surat pengesahan secara struktur kepengurusan itu yang saat ini itu ada SAM, artinya ini sudah terinternalisasi dengan digital. Jadi ada aplikasi khusus yang ini harus diisi dengan number suratnya. Nah, ini yang sekretaris. Jadi IPNU Award ini yang hasil daripada Rakorwil kemarin. Selain itu apa saja Ketua? Untuk di organisasi ada 2 hal yang menjadi penting. Ini ada klasterisasi dan ada akreditasi. Ini sebenarnya hampir sama dengan IPNU Award, cuman yang ini lebih formal, artinya ini sudah dibahas di pimpinan pusat, sehingga ini kemarin menjadi hal yang penting. Klasterisasi ini yang singkatnya saja. Jadi kalau di Jawa Timur ini dengan basisnya apa, kemudian masuk di klasterisasi. Jadi penilaian klasterisasi ini tergantung pada klasterisasi dulu. Tidak bisa kita samakan Jawa Timur klasterisasinya sama dengan Bali. Karena salah satu poin di antaranya itu, di borangnya itu, di Jawa Timur ini banyak muslimnya, hampir 95% ini muslim. Kalau di Bali kebalik ya, 15%-nya itu muslim. Nah, sehingga yang dikatakan klasterisasi ini, yang salah satu poinnya itu, ya ini masuk klasterisasi A, B, dan C. Kalau Jawa Timur A bisa jadi ya, kalau di Bali bisa jadi C. Nah, untuk akreditasi C ini juga berbeda dalam pengambilan datanya, penilaiannya. Karena akreditasi kan penilaian, itu juga berbeda dalam proses-prosesnya itu. Nah, ini menjadi hal yang penting dan pemahaman yang penting juga dalam organisasi. Selain itu apa ada lagi selain award sama klasterisasi dan akreditasi tadi? Ada, ini yang di jaringan sekolah. Jadi kalau generalinya itu kita dalam proses pendataan, kemudian penggalian potensi, ya ini yang menjadi hal yang penting, ini menjadi distribusi kader. Jadi pasca IPNU maupun di IPNU, karena di IPNU ini kita cenderung untuk IPM itu tadi ya, indeks pembangunan manusia, pengembangan SDM-nya, sehingga kita bisa memanen itu. Kalau ini sudah selesai dalam proses pengkaderannya, paskanya ini, nah ini kita katakan kader RTU, ready to use, nah kira-kira gitu. Ready to use, jadi siap pakai dimanapun, kapanpun, dimanapun, begitulah. Oke. Kita membahas tentang tema lainnya. Ini salah satu panca sayaka kan adalah Back to School, yang dalam hal ini digarap oleh lembaga jaringan dan pesantren. Ini kan pengingat juga persiapan sekolah tatap muka juga mau dimulai.
Pertanyaan saya, sejauh mana PW IPNU Jawa Timur untuk menyambut hal-hal yang seperti ini? Iya. Sebenarnya kita sudah menyambut dari pandemi ada itu Mas. Jadi hasil dari rakor kemarin juga ada beberapa penyampaian. Jadi kan tidak bisa kalau kita sampaikan di sini semuanya tidak selesai nanti kan. Tidak apa-apa. Jadi ada satu hal itu yang menjadi inovasi kita di dalam pandemi itu namanya IPNU Educare. Nah, IPNU Educare ini menjadi sorotan penting publik, menjadi sorotan penting dinas pendidikan, kemudian masyarakat dan juga guru-guru yang berada di daerah. Lah, karena ini sangat membantu siswa sekali, sangat membantu. Kita kemarin survei karena Pancasayaka salah satunya adalah riset, sehingga kita meriset karena ini dampaknya terhadap pelajar dan kebijakan ini datangnya dari atas. Mohon maaf, kita kebijakan saat ini top down. Iya. Nah, kita maunya itu bottom up. Jadi kita dari riset ini kita jadikan satu, kita sampaikan ke publik, kita sampaikan ke pemangku kebijakan. Ini loh suara pelajar Jawa Timur ini. 93% itu tidak menyukai dengan daring. Ya. Mereka menyukai tatap muka. 93% itu tatap muka. Jadi IPNU Educare itu lembaga riset apa lembaga pendampingan untuk belajar? IPNU Educare itu Ya. pendampingan pelajar itu dari kan kita melakukan riset dulu nih ya, Ya. melakukan riset dulu. Kita punya student research center, jadi Ya. teman-teman tim itu riset di Jawa Timur. Datanya itu kelas 3 SMP sampai SMA. Itu data kita yang kita ambil. Kemudian dari situ kita muncul inovasi program insidental sifatnya, namanya IPNU Educare. Nah, ini singkatnya, ini mendampingi teman-teman belajar di rumah. Jadi IPNU ini ada yang pasang plakat di rumah, kemudian anak-anak itu datang sendiri, kemudian ada yang sinergi dengan balai, dengan kepala desa, sehingga pembelajarannya di balai desa dan dipasangkan wifi juga. Kepala desa itu banyak, bisa dilihat rekan-rekan sekalian di media-media tulis. Ini yang teman-teman IPNU ini mendapatkan apresiasi dari kepala desa, dari camat, bahkan dari wakil bupati juga ada yang mengapresiasi terkait IPNU Educare ini yang di daerah-daerah. Bisa di searching kok, itu banyak. Ya. Itu. Tadi Anda mengatakan sebagian besar para pelajar itu ingin bersekolah kembali. Iya. Ya, pertanyaan saya, Masuk ke sini. apakah jenengan setuju ini? Apa itu belajar tatap muka ini digelar kembali? Terlebih lagi ini kan ada kasus lonjakan baru di Jawa Timur. Juga PWNU Jawa Timur baru saja mengeluarkan untuk menghindari hal-hal yang bersifat kerumunan. Ya, itu dua hal yang berbeda juga ya, ini antara pemangku kebijakan dengan ormas itu berbeda. Jadi kalau sifatnya yang harus dilakukan itu ya dari pejabat daerah itu boleh masuk sekolah bertanggal 12 Juli itu kalau salah itu dengan ganjil genap begitu. Nah, ini boleh. Kalau kita sepakat dari data tersebut, karena kita bicara data. Ya. Itu kan sepakat saja. Itu kan keinginan siswa ya, bukan Iya. keinginan para stakeholder. Iya. Oke, kita ditahan dulu. Ya. Kita akan break sejenak. Para pemirsa MTV, jangan kemana-mana. Tetaplah di Aula Dialog setelah pariwara yang berikut ini.
Hari ini kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari-cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui ada di buku ini. Fajar dari Timur, semangat barokah. Amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilonsingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Para pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Aula Dialog. Masih bersama saya Muhammad Iwanul Arifin, dan kita masih ditemani oleh Ketua PBIPNU Jawa Timur, rekan Khairul Mubtadiin. Kali ini kita akan membahas dari Pancasayaka hingga hasil-hasil Rakorwil PBIPNU Jatim. Ini rekan Diin, tadi kan Anda menyebutkan bahwa para pelajar itu ingin sekali kembali sekolah tatap muka, dan Anda setuju tentang hal tersebut. Lalu pertanyaannya seperti ini, bagaimana sikap Anda, sikap apa itu yang akan dilakukan oleh PBIPNU Jawa Timur jikalau kemudian hari ada siswa atau santri yang terpapar COVID dari kebijakan tersebut? Ya, jadi begini juga ya, ini dalam dunia pendidikan, ini spesifiknya di pendidikan. Banyak spesifikasi yang lain di dunia wisata, di permolan, di perekonomian yang ini sifatnya bebas, lebih bebas daripada pendidikan. Pendidikan ini malah kayak terdiskriminasi menurut saya kan, diatur dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam hal ini kami sepakat adanya adanya luring, tapi karena masih seperti ini sehingga harus daring. Nah, ini saya kira sudah tepat, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur ini sudah sangat tepat. Nah, kalau gimana kalau ada yang terpapar gitu ya, naudzubillah min dzalik juga ya. Ini ya diisolasi sesuai dengan, kan juga tidak semuanya ini ada ribuan. Kebijakan yang bagaimana yang akan diambil oleh PBIPNU Jatim ketika ada salah satu siswa tersebut terpapar COVID akibat apa itu pembelajaran tatap muka tadi? Kalau kita secara pengorganisasian, ya kita tetap menyarankan untuk pendampingan, mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang yang sudah terpapar ini ya harus isolasi mandiri kan ya, sekedar begitu saja kan. Kalau kebijakan sekolah harus tutup, ini kebijakan daerah. Ya. Berarti kan ya tetap di menurut PBIPNU Jawa Timur harus ada tentang pembelajaran secara luring. Iya. Ya. Iya. Oke. Kita akan membahas tentang hal lain. Satu hal yang menjadi penting ini, meskipun pendidikan penting, tapi kemanusiaan ini lebih penting. Wow. Ya. Oke. Kita membahas tentang hal lain, Ketua. Rekan Diin ya. PBIPNU Jatim ini kan punya yang namanya lembaga riset yang namanya Student Research Center. Ya. Bisa dijelaskan apa itu? Lembaga Student Research Center. Ya. Seperti kelembagaan kita ini memang fokus dalam dunia riset.
dan mengambil isu-isu yang strategis saat ini. Ya, contohnya yang data yang kita dulu yang awal itu ketertarikan milenial, jadi gitu. Di Jawa Timur yang dikatakan banyak, kita tidak punya database dan kemudian katanya banyak juga, tapi keaktifan teman-teman ini mulai menurun sehingga kita melaksanakan riset. Jadi interesting student itu kemana sih sebenarnya? Ternyata yang paling tinggi ini adalah dalam ekonomi. Ini paling tinggi 43% itu sampean. Kemudian yang kedua ini olahraga. Kemudian yang ketiga baru politik. Nah, dan selanjutnya ini yang lain-lain gitu. Untuk saat ini apa yang diriset oleh SCC? Terakhir masih pandemi SRC. kemarin, yang terakhir ini pandemi ini. Jadi pembelajaran itu. Di pelajar ini kan dampaknya kemarin luar biasa nih. Ya, guru bahasa Jawanya sambatan, sambat, siswa juga sambatan, gitu. Ya, Pejabat juga sambatan, semuanya sambatan lah. Apalagi masyarakat dengan yang tidak boleh keluar kemana-mana ini dengan ekonomi yang pas, apalagi sampai stagnan. Nah ini sambat juga kan begitu. ya. Ini menjadi dilema yang sendiri. Kita fokus dalam dunia pendidikan sehingga kita riset dalam pelajar-pelajar ini, student-student ini, apa yang dimau pelajar-pelajar Jawa Timur. Karena kebijakan sekolah libur itu dari mana? Dari atas kan, top down kan. Kita juga perlu menyuarakan melalui Student Research Center. Pemerintah aja ada Omnibus Law kan. Pertanyaan saya, apakah efektif lembaga riset seperti itu? Apakah pernah didengar oleh stakeholder? Iya. Didengar. Contohnya. Didengar. Bisa beri contoh? Iya, ini menjadi bahan acuan. Kita kan setelah riset itu, kita launching Ibnu Educar ini juga dengan Mendikbud juga ya. Kita setelah riset itu seminar, kita diskusi panel dengan Kemenag dan juga Dinas Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah ketuanya hadir, kepalanya hadir. Dan ini menjadi masukan tersendiri. Mereka terima kasih juga dengan teman-teman Ibnu Jawa Timur. Saya undang juga teman-teman poros pelajar PI Jawa Timur, IPM, Ikatan Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur juga kita undang, IPP juga kita undang. Kalau di Ibnu ini berada di lembaga mana? SRC ini? Secara organisasi? Iya, jadi banyak nih. Ya. Departemen kita banyak nih. Ya. Kemudian ada lagi badan semi otonom. Itu ada CPB, ada lembaga riset. Gitu. Iya. Terkait dengan lembaga riset ini, pertanyaan saya, seberapa pentingkah lembaga riset ini di kehidupan Ibnu? Maksudnya ada di PB Ibnu Jatim. Sangat penting. Ibnu ini, mohon maaf, Ibnu ini kan badan otonom. Ini berbasis umur, Mas. Bukan berbasis status nggih? Bukan. Berbasis umur. Banyak teman-teman ini sudah menikah juga kan. Berbasis umur sehingga saat ini kalau kita bicara milenial, ya teman-teman Ibnu, generasi Z, ya teman-teman Ibnu, maka para intelektual muda ini kalau bicara semuanya pasti by data. Maka SRC ini menjadi penting, menjadi pusat sumber data yang berada di daerahnya masing-masing. Bahkan ini sudah menasional juga. Ini akan menjadi penting. Dan ini mengolah data, kemudian memancing untuk membuat inovasi-inovasi baru. Nah, ini menjadi penting. Kita kalau mau inovasi tanpa riset, tanpa data, ya kita repot juga kan. Iya. Nah, Oke. maka menjadi penting. Terus bagaimana sih peran lembaga riset ini setelah Rakorwil ini? Apakah masih tetap riset ataukah berhenti atau gimana? Enggak, kalau riset ini melihat kondisi dan situasi yang saat ini, riset ini enggak akan berhenti. Bahkan sampai saat ini pun saya dan teman juga meriset, mengolah data. Ya, ada text analytics, jadi apa yang viral, apa yang digandrungi pemuda saat ini, mulai dari lifestyle, kemudian minuman, generasi generasi milenial sampai generasi Z, ini kita juga
punya datanya itu kan, apa yang dia minta. Artinya apa? Ini menjadi hal yang penting sekali dalam proses pendataan ini, dan ini kayaknya sangat kontinu. Selama ini bagaimana cara PWNU Jatim mengambil sampel daripada audien? Ini yang menjadi nilai plus daripada organisasi kita. Kita punya basis tidak hanya di kabupaten kota, tapi kita sampai desa. Kita mengambil data sampai desa. Kita punya komisariat di SMA-SMA. Itu yang kita pakai. Sampai ke bawah, sampai semua. Kita kan sifatnya instruktif kita, organisasi kepemimpinan. Jadi kalau kita minta data ke cabang, kabupaten, kota, ya dikasih. Caranya bagaimana kita ajar. Jadi yang kira-kira gitu. Oke. Para pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Hari ini kita nggak usah buru-buru bingung, nggak usah cari-cari yang lain, karena di sini sudah tersedia semua antara kaitan antara Al-Quran dan hadisnya, yang ada kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Buku ini bagus sekali. Semua permasalahan yang aku tidak ketahui ada di buku ini. Fajar dari Timur, semangat barokah, amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Tafsir Al-Quran edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duel berdarah terjadi di Probolinggo. Aksi seorang pencuri kotak amal masjid di Kabupaten Pasuruan terekam kamera CCTV. Bosan dengan kue tart yang itu saja? Mungkin Anda bisa mencoba kue tart dengan cita rasa jajanan pasar. Sampai jumpa besok di jam yang sama dengan informasi yang berbeda. Tafsir Al-Quran, edisi yang telah disempurnakan isinya, hasil kolaborasi para ulama senior yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Alhamdulillah, dengan adanya buku Tafsir Al-Quran edisi yang disempurnakan, di sini isinya sangat lengkap sekali, meliputi terjemah, kemudian ada kosakata, kemudian ada asbabun nuzul, kemudian ada munasabah, dan kesimpulan-kesimpulan. Jadi sangat lengkap sekali. Marilah memiliki buku ini, bersama-sama kita bisa lebih memahami isi daripada Al-Quran. Para pemirsa AMTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aula Dialog bersama saya Muhammad Ikhwanul Arifin. Kita saat ini masih bersama Ketua PW IPNU Jawa Timur, rekan Khairul Mubtadiin. Ya. Rekan, ini terakhir pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan oleh PW IPNU Jatim, terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini? Yang pertama, kita membuat inovasi IPNU Educare ini dan kita kawal sampai saat ini. Kemudian untuk pendirian di sekolah-sekolah untuk komisariatnya juga kita tekankan. Ini menjadi hal yang penting dalam gerakan-gerakan yang seperti ini. Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah juga harus tetap kita gelurakan di sekolah-sekolah. Ini menjadi hal penting. Jangan sampai ada pandemi juga nanti dalam pola dakwahnya ini menurun. Ini juga jangan sampai. Tuh. Sudah. Kaderisasi tetap kita jalankan juga. Kaderisasi meskipun di tengah pandemi seperti ini, apalagi setelah PWNU mengeluarkan surat edaran untuk menghindari hal-hal yang bersifat kerumunan, khususnya dalam bidang kaderisasi. Ya kalau instruksinya kan barusan aja, ya. Kan dalam pandemi, ya. Tetap kita adakan. Karena ini kebutuhan. Ya ibarat kita kalau orang kurang nutrisi kan gimana rasanya? Oh gitu. Ini ya. Menjadi kaderisasi karena rohnya organisasi ya di kaderisasi, turbinnya di situ. Sehingga ini menjadi hal yang penting dalam organisasi. Oke. Pertanyaan paling terakhir ini. Apa harapan Anda, khususnya bagi IPNU di Jawa Timur, entah itu dari PC, PAC, Ranting, PK, dan lain sebagainya, pasca Rakorwil kali ini? Oh ya, ya besar harapan kami juga kepada cabang, wabil khusus kepada cabang-cabang ini. Yang pertama, dalam pelaksanaan organisasi di tengah-tengah pandemi ini, selain dengan protap yang protap kesehatan ini, kita fokus juga terhadap program-program kerja kita, sehingga ini program kerja kita ini tidak terbengkelai. Kalau memang program kerjanya ini tidak bisa kita laksanakan secara luring, ya sudah kita laksanakan secara daring saja. Ya meskipun itu memang feel dalam organisasi itu memang berbeda. Sekolah pun sama kan. Kemudian untuk selanjutnya kepada PAC sampai ranting komisariat ini juga tetap bersemangat dan kemudian tetap melaksanakan program-program kerjanya supaya roda organisasi di Jawa Timur ini tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bisa bersatu dalam
pikiran, dalam hati, dan dalam gerakan kita ini tetap bisa kita jalankan bersama-sama. Ini seperti itu. Jadi ruh organisasinya harus tetap kita pakar, kita gelorakan kembali. Oke. Terima kasih rekan Khairul Muqtadiin atas waktunya hari ini. Para pemirsa, berakhir sudah acara program Aula Dialog pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti program-program dari AMTV. Saya Muhammad Iwan Arifin, mohon undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.